Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Bistami Muhammad Sabur dengan NPM 1301111901061. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya farmakologi terkait dengan diabetes mellitus dan komplikasinya pada kasus yang telah diberikan, yaitu kasus nomor 2. Jadi pada kali ini saya kedatangan pasien dengan inisial B, berjenis kelamin laki-laki, berusia 54 tahun, dengan beberapa keluhan. Dan setelah kami melakukan history taking dan physical examination serta juga dilakukan lab examination, ditemukan bahwa diagnosisnya berupa diabetes mellitus tipe 2, kemudian hiperkolesterolemia di mana peningkatannya terjadi pada LDL, kemudian hipertrigliseridemia, dan juga hipertensi. Kemudian untuk kondisi fisiologisnya sendiri, pasien ini masih belum terhitung lansia, jadi untuk kondisi fisiologisnya masih dianggap normal. Kemudian untuk kondisi patologisnya, tekanan darahnya tinggi, di mana 969/100. Kemudian SGOT, SGPT-nya lebih tinggi daripada normal, menandakan bahwa terjadi pada gangguan hati. Kemudian kreatininnya di atas normal, berarti terjadi pada gangguan ginjal. Kemudian fasting blood glucose-nya tinggi, disertai dengan juga postprandial glucose yang tinggi. Kemudian HbA1c-nya juga tinggi, yaitu lebih dari 9, dimana ini yang sangat penting juga dalam nanti menentukan pengobatannya. Kemudian untuk kondisi-kondisi lainnya, saya menuliskan bahwa pasien ini compliance-nya kurang, di mana dia ini sering lupa dan jarang kontrol untuk hipertensinya sendiri. Sebelumnya dia juga telah meminum obat amlodipin untuk hipertensinya, dan untuk diabetes mellitusnya dia menggunakan glimepirid. Kemudian untuk obatnya, saya mengusulkan untuk DMT2-nya menggunakan insulin basal. Mengapa insulin basal? Karena pertama, HbA1c dari si pasien ini lebih dari 9, artinya kita menggunakan antara kombinasi 2 obat, kombinasi 3 obat, atau dengan atau menggunakan insulin. Namun penggunaan insulin memang kalau di Perkeni ini dikatakan bahwa apabila terjadi dekompensasi metabolik. Namun setelah saya timbang-timbang, kalau misalnya menggunakan kombinasi 2 obat, metformin ini banyak kontraindikasinya pada pasien ini, seperti gangguan hati, gangguan ginjal. Kemudian untuk insulin ini dia tidak ada kontraindikasinya pada pasien ini. Kemudian yang saya gunakan insulinnya berupa insulin Lispro, atau brand name-nya berupa Humalog, di mana dia ini very rapid acting. Kenapa saya milih very rapid acting? Karena dia ini bukan hanya fasting blood glucose yang tinggi, namun juga postprandial glucose yang tinggi. Kemudian untuk hiperkolesterolemianya saya menggunakan simvastatin, karena tadi LDL-nya tinggi. Kemudian untuk hipertrigliseridemia saya menggunakan fenofibrat. Kemudian untuk hipertensinya saya tetap menggunakan amlodipin. Mengapa saya tetap menggunakan amlodipin? Karena apabila saya mengubahnya menjadi captopril, belum tentu pasien tersebut tidak memiliki efek samping. Jadi lebih aman sebenarnya menggunakan amlodipin. Namun perlu digarisbawahi bahwa pasien tersebut compliance harus ditingkatkan. Kemudian untuk tujuan terapinya sendiri tentu untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar LDL dan TGA, menurunkan HbA1c-nya, serta menurunkan glukosnya, tentu glukos dari fasting dan juga postprandial. Kemudian untuk yang pertama saya akan menjabarkannya. Jadi untuk nama obatnya sendiri berarti insulin Lispro Humalog, kemudian kekuatan obatnya 100 unit, kemudian sediaannya berupa FlexPen jadi injeksi, kemudian frekuensinya 3 kali sehari diberikan dengan masing-masing dosis 10 unit. Kemudian cara pemberiannya injeksi melalui suputan, dan diinjeksikan saat 5-10 menit sebelum makan. Kemudian untuk lamanya sendiri mengikuti dengan soal, yaitu 2 minggu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk simvastatin ini kekuatannya adalah 10 mg dengan sediaan berupa tablet, sehingga digunakan secara oral. Kemudian juga frekuensinya 1 kali sehari pada saat jam 8 malam, dan digunakan selama 2 minggu. Kemudian untuk nama obat yang ketiga, yaitu untuk obat LDL, yaitu fenofibrat, di mana kekuatannya adalah 50 mg dengan sediaan tablet dengan frekuensi 1 kali sehari, dan tentunya diberikan secara oral pada saat makan dan digunakan selama 2 minggu. Kemudian untuk nama obat yang terakhir, yaitu untuk yang tekanan darah tinggi, adalah amlodipin, di mana amlodipin ini diberikan 5 mg sesuai dengan yang sebelumnya dengan sediaan berupa tablet dengan frekuensi 1 kali sehari, diberikan secara oral dan digunakan saat sebelum tidur. Kemudian untuk penggunaannya di sini sesuai dengan soal, yaitu 2 minggu. Baik dok, kemudian saya akan menjelaskan setelah saya melakukan pemilihan jenis obat, saya akan menuliskan preskripsinya untuk pasien ini.
Jadi ini berikut preskripsi yang saya tuliskan. Baik, ini dok preskripsinya. Jadi untuk dari atas sendiri itu ada nama dokter, kemudian ada surat izin praktek, kemudian ada alamat prakteknya sendiri, ada nomor HP, kemudian di bawahnya sendiri ada tempat dan tanggalnya. Kemudian di bawahnya sendiri ada masing-masing penulisan obat, dan setiap masing-masing penulisan obat ini dibubuhi dengan tanda tangan. Dan kemudian kalau saya contohkan satu dari atas, berarti tulisannya adalah dipreskripsikan Humalog 100 unit dengan injeksi berupa FlexPen. Kemudian dengan dosis itu 3 kali sehari dan 10 unit masing-masing, dan digunakan sebelum makan. Kemudian di samping kanannya ada nomornya, itu berjumlah 1. Kemudian apabila sudah selesai, dituliskan paling bawah adalah nama, umur, dan alamatnya, dan ditambahkan apabila dia masih anak-anak maka ditambahkan berat badannya. Ya mungkin sekian dok untuk presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.